SMK Al-Falah mempersembahkan. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian atau adjusting entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan atau akhir tahun, untuk menyesuaikan saldo-saldo akun tertentu sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama jurnal penyesuaian. Satu, prinsip pengakuan pendapatan atau bisa disebut juga dengan revenue recognition principle, yaitu pendapatan diakui ketika diperoleh, jasa telah diberikan atau barang telah dikirim, terlepas dari kapan kas diterima. Dua, prinsip penandingan atau matching principle. Beban diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut, terlepas dari kapan kas dibayarkan. Kapan jurnal penyesuaian dibuat? Jurnal penyesuaian dibuat ketika ada akun-akun yang saldonya belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Umumnya dibuat setelah neraca saldo atau trial balance disusun, tetapi sebelum laporan keuangan disiapkan. Ingat, jurnal penyesuaian tidak pernah melibatkan akun kas secara langsung. Kategori utama jurnal penyesuaian. 1. Kategori penangguhan atau deferrals. Penangguhan adalah penyesuaian atas transaksi kas yang telah terjadi, tetapi pengakuan pendapatan atau bebannya ditangguhkan ke periode berikutnya. A. Beban dibayar di muka atau prepaid expense. Pembayaran kas di muka untuk jasa atau aset yang digunakan atau dikonsumsi di masa depan, misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Saat pembayaran dicatat sebagai aset. Di akhir periode, aset tersebut telah dikonsumsi atau kadaluarsa, sehingga sebagian nilainya harus diakui sebagai beban. Ayat jurnal penyesuaian. Debit beban, kreditnya aset. Contoh, sewa kantor dibayar di muka 12 juta untuk 1 tahun. Berarti setelah 1 bulan telah terpakai 1 juta. Dari 12 juta dibagi 12 bulan. Debit beban sewa 1 juta, kredit sewa dibayar di muka 1 juta. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Penerimaan kas di muka untuk jasa atau barang yang belum diberikan kepada pelanggan dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban. Masalah: di akhir periode, sebagian jasa telah diberikan atau barang telah diserahkan, sehingga sebagian kewajiban harus diakui sebagai pendapatan. Ayat jurnal penyesuaiannya. Debit liabilitas, kredit pendapatan. Contoh, menerima kas 6 juta untuk jasa yang akan diberikan selama 3 bulan. Setelah 1 bulan 2 juta. Dari 6 juta dibagi 3 bulan telah menjadi pendapatan. Jadi jurnalnya
Debit pendapatan diterima di muka 2 juta, kredit pendapatan jasa 2 juta. 2. Kategori akrual atau accrual. Accrual adalah penyesuaian atas transaksi yang belum melibatkan kas, tetapi pendapatan atau bebannya telah diakui atau telah terjadi pada periode berjalan. C. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Beban yang telah terjadi pada periode berjalan tetapi belum dibayar dan belum dicatat. Misalnya, gaji yang terutang, bunga yang terutang. Masalah, untuk mematuhi matching prinsipal beban ini harus diakui. Ayat jurnal penyesuaiannya, debit beban, kreditnya liabilitas. Contoh, gaji karyawan yang terutang di akhir periode atau dibayar bulan depan adalah 5 juta. Berarti jurnalnya debit beban gaji 5 juta, dikredit utang gaji 5 juta. D. Pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Pendapatan yang telah dihasilkan atau jasa telah diberikan pada periode berjalan tetapi belum ditagih dan belum diterima kas. Misalnya bunga piutang, komisi yang terutang. Masalah, untuk memenuhi revenue recognition principle, pendapatan ini harus diakui. Tiga, penyesuaian lain atau non-kas. E. Penyusutan atau depreciation, yaitu pengalokasian biaya aset tetap, misalnya gedung, peralatan, dan lain-lain, ke beban selama masa manfaatnya. Masalah, aset tetap berkurang nilainya seiring waktu. Penurunan nilai ini harus diakui sebagai beban periodik. Ayat jurnal penyesuaiannya, debit beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan. Contoh, peralatan disusutkan sebesar 500.000 per bulan. Berarti debit beban penyusutan peralatan 500.000, kredit akumulasi penyusutan peralatan 500.000. F. Pemakaian perlengkapan atau surplus, yaitu perlengkapan yang dibeli dicatat sebagai aset. Setelah digunakan, sebagian harus diakui sebagai beban. Masalahnya, neraca saldo menunjukkan saldo perlengkapan awal. Perlu dicatat beberapa yang sudah terpakai, yaitu menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaiannya, debit beban perlengkapan pada kredit perlengkapan. Contoh, saldo awal perlengkapan 2 juta, hasil perhitungan fisik menunjukkan sisa perlengkapan 800.000. Berarti pemakaian 2 juta dikurang 800.000, 1.200.000. Jurnalnya debit beban perlengkapan 1.200.000, kredit perlengkapan 1.200.000. Penyesuaian pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk mencatat kewajiban pajak yang sebenarnya dan menyesuaikan saldo akun terkait. Kasus A, PPN kurang bayar. PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Jurnalnya, PPN keluaran didebit, PPN masukan dikredit, utang PPN dikredit. PPN lebih bayar atau PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. PPN keluaran didebit, piutang PPN didebit, PPN masukan dikredit.
Penyesuaian pajak penghasilan atau PPH. Penyesuaian PPH bertujuan untuk mengakui beban PPH yang sesungguhnya untuk periode tersebut dan menentukan PPH yang masih harus dibayar atau lebih bayar setelah memperhitungkan asuransi PPH yang sudah dibayar di muka. Mencatat beban PPH tahunan. Jurnalnya, debit beban pajak penghasilan, kredit utang pajak penghasilan. Thank you. Semoga bermanfaat.